Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnela dari kelas akuntansi 5D. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan kasus Arthur Andersen dan Enron. Pertama itu, kasus Arthur Andersen dan Enron adalah salah satu skandal akuntansi terbesar di dunia. Kasus ini melibatkan perusahaan energi Enron Corporation dan firma akuntansi besar Arthur Andersen sebagai auditornya. Nah, skandal ini menunjukkan kegagalan etika profesi akuntan, manipulasi laporan keuangan, dan kurangnya independensi auditor. Independensi auditor, kasus ini menjadi pelajaran pentingnya bagi dunia bisnis tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Profit singkat perusahaannya. Nah, Enron Corporation didirikan pada tahun 1985 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Nah, dia bergerak di bidang energi, gas alam, listrik, dan komunikasi. Nah, dia dikenal sebagai perusahaan inovatif dan pernah masuk daftar Fortune 500. Namun, di balik itu semua, kesuksesannya, Enron memanipulasi laporan keuangan agar terlihat selalu untung. Kemudian selanjutnya itu ada Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen ini salah satu dari Big Five, firma akuntansi terbesar di dunia. Dan dia memiliki reputasi tinggi sebagai auditor profesional yang bertugas sebagai auditor eksternal Enron. Namun dalam kasus ini, Arthur Andersen terlibat dalam penutupan skandal keuangan Enron. Selanjutnya itu ada kronologi kejadiannya. Nah, pada tahun kejadian utama itu di 1990-an, Enron mulai menggunakan metode akuntansi mark to market atau biasa disingkat dengan MTM untuk mencatat pendapatan berdasarkan perkiraan bukan nilai nyata. 1997 sampai 2000, Enron membentuk banyak perusahaan fiktif, Special Purpose Entities atau SPES, untuk menyembunyikan utang dan mempercantik laporan keuangan. Di tahun 2001 Oktober, Wall Street Journal menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan Enron. Nah, di tahun 2001 Desember, Enron mengajukan kebangkrutan dengan kerugian lebih dari 74 miliar dolar AS. 2002, Arthur Andersen dinyatakan bersalah karena menghancurkan dokumen audit Enron dan kehilangan izin praktik audit publik. Selanjutnya itu kita masuk di bentuk pelanggaran. Nah, pertama, Enron manipulasi laporan keuangan menggunakan metode mark to market untuk mencatat laba fiktif. Kemudian yang kedua itu, dia menyembunyikan utang, mengalihkan utang ke perusahaan palsu agar laporan keuangan tampak sehat. Kemudian dia menipu investor dan publik. Laporan keuangan seolah-olah menunjukkan keuntungan besar, padahal sebenarnya rugi. Selanjutnya itu ada Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen ini tidak independen sebagai auditor karena menerima bayaran besar dari Enron untuk jasa audit dan konsultasi. Kemudian dia menghancurkan dokumen audit, dokumen penting yang bisa menjadi bukti. Dia menghancurkan untuk menutupi kesalahan Enron. Kemudian dia melanggar kode etik profesi akuntan, tidak menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Selanjutnya itu ada dampak kasus. Nah, bagi Enron, perusahaan bangkrut total, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun, kepercayaan investor hancur. Kemudian bagi Arthur Andersen, kehilangan reputasi global, dinyatakan bersalah dalam kasus hukum, dicabut izin sebagai auditor publik di Amerika Serikat. Firma resmi bubar pada tahun 2002. Kemudian bagi dunia akuntansi dan bisnis, munculnya reformasi besar dalam pengawasan audit, diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act atau biasa disingkat SOX
tahun 2002 yang memperketat pengawasan laporan keuangan perusahaan publik, independensi auditor, tanggung jawab direksi terhadap kebenaran laporan keuangan. Kemudian ada nilai dan pelajaran etika profesi. Nah, yang pertama itu integritas. Integritas adalah hal utama, tanpa kejujuran laporan keuangan kehilangan makna. Kedua, independensi auditor harus dijaga. Auditor tidak boleh terpengaruh oleh klien. Kemudian 3, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional, setiap akuntan wajib melapor sesuai fakta, bukan sesuai keinginan manajemen. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas, semua laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima itu etika lebih penting dari keuntungan. Nah, karena keuntungan besar tidak sebanding dengan rusaknya kepercayaan publik. Jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu kasus Enron dan Arthur Andersen adalah contoh nyata bahwa ketika etika diabaikan, reputasi sebesar apapun bisa runtuh. Kecurangan akuntansi dapat menghancurkan perusahaan, auditor, dan kepercayaan publik. Nah, profesi akuntan harus selalu menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Kemudian ada sedikit dari saya, kata-kata itu, kejujuran adalah nilai utama dalam profesi akuntansi. Sekali percaya hilang, semua prestasi tidak lagi berarti. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.